Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Yeti Sumiati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Karanganyar, Kabupaten Sumedang. Video ini berisi demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif mengenai penerapan praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses penanganan masalah dengan proses dialog antara guru atau orang tua agar dapat membentuk murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan reflektif. Ada 3 langkah dalam proses segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian ini merupakan bagian dasar pada segitiga. Pada tahap ini berprinsip bahwa membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Hal itu merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Tujuan dari tahapan ini adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah berikutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Seorang guru yang memahami teori kontrol akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa seorang guru dapat memahami alasan di balik tindakan yang dilakukan oleh murid. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pada tahap ini, anak mungkin sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Namun, mereka masih belum tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Pada tahap ini, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mereka mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus pertama. Reksa tidak senang dengan perilaku Tuti yang sering menyuruh-nyuruhnya ketika piket kelas. Saat piket berlangsung, Reksa menjahili Tuti dengan melempari sampah hingga baju Tuti kotor. Berikut ini merupakan skenario penanganan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang, Eca. Siang, Bu. Eca sudah beristirahat? Sudah, Baik. Sudah jajan cemilannya? sudah. Baik. Eca mungkin kaget ya Ibu panggil ke sini. Tapi Eca kira-kira tahu tidak kenapa Eca bisa dipanggil ke sini? Tidak tahu apa ya, Bu? Begini, tadi Ibu mendapat laporan dari teman Eca bahwa ketika Eca melaksanakan piket, tadi Eca melempari Tuti dengan sampah sampai baju Tuti kotor. Apakah betul? Oh, itu soalnya Eca kesal sama Tuti nyuruh-nyuruh Eca terus sih, nyuruh ngepel, buang sampah lah, ngambil air bersih lah. Kan dia juga sama bagian piket, mentang-mentang dia datang duluan, udah nyapu duluan, jadi seenaknya nyuruh-nyuruh. Oh begitu. Baik, sekarang Ibu paham. Pasti Eca merasa kesal dan merasa tidak senang kalau disuruh-suruh ya. Baik, di sini Ibu tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi di sini Ibu sedang berusaha untuk mencari solusi atau penyelesaian dari masalah tersebut. Tapi kira-kira menurut Eca, melempari sampah kepada teman itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Belum. Jadi kalau belum sesuai, kira-kira keyakinan kelas mana yang belum sesuai? Apa ya, Bu? Hidup rukun mungkin ya, Bu? Oh, iya, betul, hidup rukun. Jadi sesama teman itu kita harus hidup rukun, saling menjaga, saling menghormati, dan saling
Saling apa coba? Saling menghargai ya. Jadi kaitannya dengan tugas piket, kira-kira keyakinan kelas apa coba yang belum dilaksanakan atau yang belum sesuai? Melaksanakan piket dengan sungguh-sungguh, Bu. Iya, betul sekali. Jadi kalau piket itu adalah tugas bersama. Ketika piket kita harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh supaya tugasnya cepat selesai. Apakah ada ide, Teh Ica, terkait upaya untuk memperbaiki masalah ini apa coba? Eca akan minta maaf kepada Tuti, Bu. Bagi-bagi tugas piket juga, Bu, biar adil. Iya, bagus. Terima kasih. Eca sudah mau meminta maaf kepada Tuti. Betul ya, Teh Eca, ketika piket itu kita harus membagi tugas dengan adil. Biar apa? Biar tadi ya, berat sama dengan dipikul, ringan sama dengan dijinjing. Seperti itu ya kata pepatah. Baik Teh Eca, terima kasih sudah mau bekerja sama dengan Ibu. Terima kasih sudah menceritakan kejadian yang sebenarnya. Sekarang Eca bisa kembali beristirahat dan bergabung kembali bersama teman-temannya. Ya, Bu, sama-sama. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reksa Febriani, saya siswa kelas 6 dari SDN Karanganyar. Saya merasa senang diajak berdiskusi terkait permasalahan yang dihadapi. Saya juga lebih memahami mengenai keyakinan kelas dan berusaha selalu menerapkannya. Skenario kasus kedua. Tuti tidak terima dengan sikap Dendi yang suka menyontek pekerjaannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Tuti, Ibu lihat kamu sangat marah sekali ya? Terus Ibu tadi juga mendengar bahwa Tuti bertengkar dengan Dendi. Kenapa coba? Apakah Tuti sudah bisa cerita? Iya, Bu, soalnya aku kesal dan dia suka menyontek terus sih tanpa izin lagi. Bukan kali ini aja dia menyontek terus dan dia malah ngatain pelit. Ya aku kesal lah, masa saya capek-capek ngerjain tugas di contek begitu aja. Enakan dia, terus aku robek aja bukunya biar dia kapok. Oh begitu. Baik, sekarang Ibu mengerti posisi sebagai Tuti ya. Pasti Tuti merasa kesal dan marah. Pasti Ibu juga merasa seperti itu jika Ibu berada di posisi Tuti. Sudah bagus Tuti tidak melakukan hal yang lebih buruk kepada Dendi seperti memukul dan sebagainya. Tapi Tuti merobek buku teman itu perlu? Tidak juga sih, Bu. Baik, berarti kalau tidak perlu, Teh Tuti sadar kalau Teh Tuti sudah berbuat salah terhadap Dendi? Sadar, Bu. Kalau sadar, berarti apa kira-kira perilaku tersebut yang belum sesuai dengan keyakinan kelas kita? Mungkin hidup rukun dan saling menghargai ya, Bu. Iya, betul. Kita harus hidup rukun, saling menghargai dan berusaha menjaga barang teman kita juga ya. Baik, karena Teh Tuti tadi sedang merasa kesal dan marah, mungkin Teh Tuti belum bisa menahan emosi sehingga menyebabkan atau terjadi peristiwa seperti tadi. Tapi sekarang Teh Tuti sudah menyadari kesalahan Teh Tuti. Nah, kira-kira apa coba upaya yang akan dilakukan Teh Tuti untuk memperbaiki masalah tadi? Saya akan minta maaf, Bu. Baik, Ibu hargai usaha Teh Tuti untuk meminta maaf kepada Dendi. Tapi kaitannya dengan buku Dendi yang robek, kira-kira apa coba upaya untuk memperbaiki tersebut? Mungkin saya akan mencoba melemnya kembali, Bu. Soalnya buku yang robeknya hanya bagian sampulnya saja. Baik, bagus. Ibu hargai upaya Teh Tuti yang sudah mau berusaha untuk memperbaiki buku Dendi. Teh Tuti, terima kasih sudah menceritakan kejadian yang sebenarnya dengan jujur. Sekarang Ibu mengetahui kejadian yang sebenarnya. Di sini juga Ibu tidak sedang berusaha mencari siapa yang salah ya, tetapi kita sama-sama mencari solusi penyelesaian dari masalah ini. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Teh Tuti. Sekarang Teh Tuti bisa kembali bergabung bersama temannya di kelas. Silakan Teh Tuti.
Nama saya Tuti Ismawati, saya siswa kelas 6 dari SDN Karanganyar. Saya merasa senang diajak berdiskusi terkait permasalahan yang dihadapi. Saya juga merasa lebih bisa mengatur emosi dan menghargai teman.